kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan medan elektrostatik ya, baik untuk distribusi muatan yang diskrit seperti ini untuk muatan-muatan listrik dengan berbagai sumber, maupun untuk contoh yang continuous ya. Nah, ini untuk medan elektrostatik untuk distribusi muatan kontinu, di mana kemarin kita sudah membahas kasus yang kawat lurus ya, dengan muatan listrik yang seragam. Nah, karena kita tinjau kasus yang simetrik seperti ini, ya kita bisa, idenya kan kemarin bahwa kita bagi-bagi, kita partisi objek tersebut jadi muatan-muatan titik gitu ya. Kemudian kita hitung medan elektrik untuk partisi tersebut untuk satu bagian kecil. Nah, kemudian kita integrasikan untuk seluruh objek gitu ya. Nah, ini juga sama. Kemarin saya bikin partisi seperti ini, kita bagi-bagi, kita tinjau salah satu bagian kecil, kita hitung medan listriknya, kemudian kita integralkan akhirnya. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang simetrik, contohnya seperti ini, muatan listriknya seragam, dan kita tinjau persis di sumbu simetrinya ya, artinya di tengah, di sumbu Y. Ini karena X-nya merentang dari minus L/2 sampai L/2, ya, maka kita bisa hitung atau kita bisa exploit simetri tersebut dengan membagi partisinya tidak satu bagian kita hitung ya. Kita hitung untuk atau medan listrik untuk pasangan bagian kecil yang simetrik gitu ya. Jadi kita tinjau dua buah partisi satu di sebelah kanan, partisi dua di sebelah kiri, dia simetrik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk setiap pasangan komponen medan listrik pada arah X-nya itu saling cancel, sehingga medan listrik totalnya hanya ada pada arah Y. Ya. Kemudian kita bisa hitung medan listrik totalnya, akhirnya ya kita dapatkan kemarin dinyatakan dalam bentuk integral. Bentuknya adalah yang ini. Jadi E-nya adalah lambda per 2 V epsilon 0A L/2 dibagi akar L kuadrat per 4 plus A kuadrat J. Nah, di sini juga kita tinjau untuk kasus yang kawat sangat panjang, di mana L-nya jauh lebih besar daripada A. Kita bisa dapat ya E-nya juga. Dia di K-nya, dia E-nya sama dengan lambda per 2 V epsilon 0A seperti ini. Dan kalau kita tinjau untuk posisi yang jauh, terbalik, sekarang A-nya jauh lebih besar daripada L. Nah, maka di sini E-nya jadi seperti partikel titik ya. Jadi kalau jaraknya jauh ya si kawat ini nggak kelihatan size-nya gitu ya. Jadi benar-benar dia seperti partikel titik aja gitu. Dengan muatan totalnya adalah Q. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini untuk muatan listrik yang seragam, di mana distribusi muatannya itu konstan, rapat muatannya itu konstan ya. Jadi di sini rapat muatannya
lambda itu konstan. Jadi lambda itu adalah Q dl sama dengan Q per L seperti ini. Ya konstan. Nah sekarang gimana kalau lambdanya nggak konstan? Nah, misalkan kita tinjau kasus yang sama. Ya ini aja saya copy. Kita hapus dulu. Oh ini nggak apa-apa. Makanya dihapus dulu. Nah sekarang misalkan kawat ini adalah distribusi muatannya tidak konstan. Misalkan distribusi muatan ya sama dengan lambda x sama dengan ya 12 Q per L pangkat 3 dikali X kuadrat misalkan ya. Ini supaya dimensinya cocok. Nah, misalkan distribusi muatannya adalah ini. X ya. Nah, kalau begini gimana gitu ya? Ya sebenarnya pengerjaannya sama aja. Nah yang menarik adalah bahwa di sini kan dia tetap simetrik ya, karena dia X kuadrat. Kalau si lambdanya itu tidak simetrik, kita tidak bisa pakai argumen yang 2 begini, kita mau nggak mau pakai yang 1 biasa seperti ini ya. Tapi karena dia simetrik, jadi kita bisa pakai argumen yang sama tetap ya. Kita bisa exploit simetriknya dengan mengambil dua partisi yang sama di sini. Saya tulis saja dulu di sini. Maka kita bisa meninjau pasangan partisi ya. Nah, jadi sama kayak tadi, kayak kemarin sorry. Di sini minus RI. Settingannya persis sama semua. Jadi ini kalau ini kemarin kita sebut partisi 1. Ini partisi 2. Ini adalah E1. E1. Kemudian ini adalah D2. Nah, karena di sini sama, nah, tapi bedanya sekarang lambdanya tidak lagi konstan. Jadi setupnya persis sama semua. Yang X-nya saling cancel. Yang X-nya saling cancel. Kalau kemarin ini kita sebut theta, maka tinggal yang arah Y saja. Jadi saya punya medan listrik totalnya, atau medan listrik untuk pasangan partisi. Kita sebut aja DE, sama dengan 2
kemarin apa sih pakainya? Ya 2D cos theta ya. Arah J sama dengan 2. Nah, D-nya kita ganti jadi lambda dx dibagi, ada 4 pi per epsilon nolnya, sorry. D-nya adalah 1/4 pi epsilon nol. Lambda dx dibagi jaraknya adalah, yang ini adalah A kuadrat per L kuadrat per 4. Sorry, X kuadrat per 4. A kuadrat plus X kuadrat per 4. X kuadrat, sorry. Cos theta-nya adalah A ya. A, ini nggak ada akarnya. Dibagi akar A kuadrat plus X kuadrat J. Nah, jadi kita punya, nah sekarang di sini lambdanya itu tidak lagi konstan, dia bergantung pada X. Ya, jadi kita bisa tuliskan, jadi 24 Q per 4 pi epsilon 0 dikali L pangkat 3 dikali di sini X kuadrat dx, di sini ada A-nya, dibagi A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2J. Nah, sehingga medan listrik totalnya ya, E kita tinggal integralkan 24 QA per 4 pi epsilon 0 L pangkat 3 integral X-nya sekali lagi dari 0 sampai L per 2 sekarang, karena kita tinjaunya pasangan partisi, kita punya X kuadrat dx dibagi dengan A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2 ya. J. Nah, tentunya kita bisa lakukan substitusi seperti kemarin ya. X-nya saya bikin A tangens alfa. X-nya sama dengan A tangens alfa. Sehingga dx adalah A sekan kuadrat alfa d alfa. Jadi saya punya akhirnya integrannya adalah yang atas adalah A kuadrat tangens kuadrat alfa dikali A sekan kuadrat alfa d alfa dibagi dengan A pangkat 3 sekan kuadrat alfa ya. Sorry, sekan pangkat 3. Sekan pangkat 3. Nah, kemudian ini bisa kita coret. A-nya juga cancel. Nah, jadi saya punya akhirnya adalah tangens kuadrat alfa dikali cos alfa d alfa ya. Jadi saya punya apa tuh? Sin kuadrat alfa per cos alfa ya. D alfa. Oh, sorry.
Ini bisa selesaikan. Tapi yang jelas idenya adalah seperti ini. Jadi kalau lambdanya berbeda, ya akhirnya kita punya apa namanya muatan per partisinya jadi tidak lagi sama ya. Jadi lambdanya beda. Nah, kalau memang ditanya berapa muatan total, misalkan pertanyaannya berapa muatan total, ya kita punya Q total itu sama dengan integral ya berarti ya lambda dx ya. X-nya tentunya dari minus L per 2 sampai L per 2 ya. Anda tinggal masukkan, ini nanti bisa dihitung sama dengan Q. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Sekarang kita tinjau geometri yang lain. Ya, misalkan medan elektrostatik untuk kawat melingkar ya. Bermuatan listrik seragam. Nah, jadi misalkan saya punya sebuah kawat melingkar. Saya ganti warna. X misalkan Y. Z. Misalkan ini adalah, ya kita tinjau aja, ini adalah sebuah kawat melingkar. Jari-jari A misalkan. Dan dapat muatan lambda ya, konstan. Nah, sekarang kita tinjau, kita akan meninjau medan listrik di sepanjang sumbunya, sepanjang garis yang melalui pusat lingkaran. Jadi sepanjang sumbu Z di sini. Lagi karena simetrik, sebenarnya kita bisa bikin dua buah partisi juga. Saya ambil partisi sembarang aja, misalkan di sini. Dan di belakangnya. Nah, jadi ini adalah partisi 1 misalkan. Panjangnya adalah
sebut aja DL misalkan, dan muatannya adalah DQ ya, berarti sama dengan lambda DL. Nah, partisi 2-nya juga sama, ini kita sebut partisi 2. Nah, sekarang kita lihat ini adalah R-nya tentunya. Dan ini adalah R key. Yang belakang tentunya adalah minus ya. Minus R key. Nah, jadi R-nya kita sebut aja Z arah K gitu. Kemudian R key-nya adalah kita sebut saja ya X key I plus Y key J. Tapi dengan catatan di sini besar dari R key itu sama dengan jari-jarinya A dan dia konstan. Berarti kalau saya tinjau yang ini, nah ini jaraknya, jarak relatifnya R minus R key. Kalau kita hitung R minus R key sama dengan ya kalau saya tinjau panjangnya ya, itu berarti akar Z kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Dan yang menarik ini juga konstan. Nah, sama seperti tadi. Jadi E-nya sekarang ada 2. Nah, di sini agak susah gambarnya. Jadi ini adalah DE2 misalkan ya. Dan yang ini adalah DE1. Nah, nggak terlalu kelihatan gambarnya. Nah, tapi saya bisa perjelas gambarnya dengan mendefinisikan sebuah sumbu yang sepanjang garis RQ ini. Misalkan ini saya sebut sumbu S, kemudian saya potong melintang. Nah, kalau saya potong melintang, nanti jadinya seperti ya, kalau kita lihat dipotong melintang sepanjang sumbu S, sepanjang bidang SZ. Nah, jadi ini adalah sumbu S-nya. Dan kita punya sumbu Z-nya. Nah, sekarang kita punya 2 nih. Ini adalah partisi 1. Dan ini adalah partisi 2. Ya. Semua dua-duanya ada di sumbu S. Jadi ini partisi 1. Ini partisi 2. Kita tinjau di sini. Nah, sekarang ini jadi di DE2-nya. Dan yang ini adalah DE1-nya.
Ingat ini sama. Ini panjangnya A, ini panjangnya A. Dan ini panjangnya adalah A kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kalau saya sebut ini theta, nah bisa dilihat karena ini sama-sama deki, muatannya kemudian jaraknya juga sama, maka besar medannya juga sama. Nah, sehingga kalau kita tinjau yang saling horizontal itu juga saling cancel ya. Nah, yang horizontalnya juga saling cancel. Jadi untuk setiap pasangan partisi, komponen horizontal saling menghilangkan. Nah, sehingga sama dengan yang tadi, kalau ini theta, maka medan totalnya juga pada arah vertikal ya, dalam hal ini di sumbu Z. Jadi medan listrik untuk tiap pasangan partisi saya punya DE misalkan sama dengan yang tadi ya, 2DE cos theta, tapi ada arah K sekarang, ini theta. Jadi sama dengan 2 dikali 1/4 pi epsilon 0 lambda DL, ini adalah dekinya, dibagi dengan jaraknya adalah A kuadrat plus Z kuadrat. Cos theta-nya adalah ini Z. Z dibagi dengan kuadrat plus Z kuadrat. Ini nggak ada akarnya, sorry. Arah K ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan. Saya punya 2 lambda Z dibagi 4 pi epsilon 0 kali 1 per ya ini Z benar. DL ya. Atau yang apa 1 per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Ada DL. DL arah. Nah, lihat di sini. Karena lambdanya konstan, ya, seragam, jelas. Z-nya juga dia tidak berubah. A-nya jari-jari lingkarannya juga tidak berubah. Jadi semuanya itu konstan. Yang berubah hanya tinggal L-nya aja gitu ya. Jadi kalau gitu, ini lebih sederhana kasusnya. Kalau kita tinjau medan elektrostatik totalnya, ini fungsi Z. Ya, kita tinggal punya ini konstan. 4 pi epsilon 0. Ini juga konstan. Tidak berubah. Nah, tinggal yang ini aja. L-nya dari mana? Ya, karena kita ambil pasangan partisi, jadi kita hitung untuk setengah lingkaran. Ya. Jadi L-nya dari 0 sampai V A. Ini setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Ya, karena kita pakai 2 partisi ya, pakai pasangan, pakai pair.
ini integralnya sederhana. Saya bisa reorder. Jadi 2 lambda Z dibagi 4 pi epsilon 0 A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 dikali VA arah K. Tapi ingat di sini muatan total kawat karena dia seragam, Q itu adalah lambda kali keliling lingkarannya, panjangnya adalah 2 VA. Jadi Q itu adalah lambda dikali 2 VA. Nah, di sini kita lihat kita punya lambda ada 2, ada VA di sini. Ini bisa kita ganti jadi Q. Jadi akhirnya kita punya E-nya adalah 1/4 pi atau ada Q-nya 1/4 pi epsilon 0 dikali 1/A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Arah K. Jadi ini adalah medan listrik. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silakan. Permisi Pak, Silakan. ini saya mau tanya yang Bapak kotaki ini loh, di kotai yang kiper 4 pi apa ini epsilon 0 ya, yang depannya itu Z-nya kok hilang ya Pak? Oh iya benar. Ini ada Z. Oh Betul. oh iya. Ya, ini ada Z. Terima kasih. Sama yang lupa. Nanti dulu aja Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang kita juga bisa ambil limit-limit yang menarik di sini. Kalau saya ambil di pusat lingkaran, artinya Z-nya sama dengan 0. Ya, tentunya E-nya sama dengan 0. Ini karena Z-nya 0. Di sini sebenarnya jelas maksudnya dalam artian kalau saya punya lingkaran begini, kemudian kita tinjau dia di pusat lingkarannya. Nah, kalau saya ambil pasangan partisi, yang begini, nah ini kan DE1-nya ke sini misalkan, dan DE2-nya ke sini. Ingat karena besarnya sama, maka dia saling cancel ya. Dia saling cancel. Nah, jadi untuk setiap partisi dia semua saling cancel. Ya, jadi ketika kita integrasikan untuk semua bagian, ya akhirnya semuanya juga saling cancel perpasangannya. Jadi memang E-nya sama dengan 0.
Nah, tapi ya yang menarik adalah gimana kalau kawatnya misalkan seperempat lingkaran gitu ya. Kalau kawatnya seperempat lingkaran atau kawatnya misalkan 3/4 lingkaran, itu kan berarti ada apa namanya? Ada partisi yang tidak saling cancel ya. Ada partisi yang tidak saling cancel. Misalkan kalau saya tinjau 3/4 lingkaran, saya pilih di sini. Kalau kita tinjaunya 3/4 lingkaran misalkan, gimana sih 3/4 lingkaran? Sini ya. Nah gini ya kira-kira. Kalau kita tinjaunya 3/4 lingkaran misalkan, gini. Nah di sini tentunya kalau saya bagi begini, partisi yang ini, bagian yang ini, merah ini, dengan bagian yang merah ini, itu kan nanti saling cancel ya. E-nya saling cancel, nah tapi bagian yang biru ini, itu tidak saling cancel, karena bagian sininya nggak ada. Bagian yang berseberangannya tidak ada. Nah, jadi nanti medan listrik, kalau kita tinjau medan listrik di pusat, itu tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan kontribusi yang seperempat yang ini. Sama dengan kontribusi yang apa namanya, yang seperempat ini. Nah, terus gimana ngitungnya? Ya, ngitungnya kita bisa gunakan yang ini ya. Jadi saya gunakan DE yang ini, tapi diambil saya ambil partisi di sini. D-nya sama, saya ambil partisi di sini. Nah, kalau saya ambil partisi di sini, kemudian kan ini jadi E-nya ke sini. DE, ini DQ sama dengan lambda DL misalkan. Nah, ya udah, berarti kan saya punya kita bikin sudutnya ya. Sudutnya saya ambil sini aja ya. Nah, ini theta, atau jangan dari sini. Sudutnya saya ambil dari sini aja. Nah, ini ya theta misalkan, ini juga theta berarti. Nah, berarti DE itu adalah seperempat pi epsilon 0. DQ-nya adalah lambda DL dibagi dengan jaraknya ini adalah A ya. A kuadrat dikali dengan cos theta I. Ini I ya. Ini J. Cos theta I plus sin theta J. Nah, DL-nya tentunya bisa saya ubah. DL itu adalah AD theta tentunya ya. Kalau karena dia busur lingkaran, saya bisa ganti di sini. Ini jadi 1/4 pi epsilon 0 lambda per A. DL-nya saya ganti jadi AD theta. Ini jadi cos theta I plus sin theta J d theta. Nah, berarti ini tinggal kita integrasikan.
Jadi E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 lambda per A. Ini saya integralin ya, integral cos theta itu kan berapa? Sin theta I, integral sin itu min cos theta min cos theta C. Nah, batas integralnya tentunya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 2. Nah, kita bisa hitung, jadi E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 lambda per A. Untuk yang sin-nya berarti di sini I. Untuk yang cos berarti di sini plus ya. Kita bisa dapatkan E-nya. Nah, jadi di sini I plus J. Jadi kalau saya gambarkan lagi, kita buang. Nah, di sini bisa dilihat I plus J itu berarti sudutnya 45 derajat. Jadi saya ambil persis di tengah-tengah ini sebenarnya. Ini sama. Nah, E-nya nanti ke sini. Ini E-nya. Karena jarak ini adalah A, nah, maka E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 lambda per A, ya I plus J. Ya. Ini sudutnya 45 derajat. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini bagian yang merah saling cancel ya. Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi ini kalau kita tinjau limit-limit yang tertentu di pusat, nah, kemudian kalau kita tinjau daerah pusat ini, kita bisa ambil untuk kasus lingkaran yang tidak full gitu ya. Nah, sekarang limit yang kedua yang juga menarik dibahas, itu untuk titik yang sangat jauh ya. Yang sangat jauh itu berarti sama A-nya jauh lebih besar daripada Z. Nah, kalau A-nya jauh lebih besar daripada Z, ya kita bisa dekati juga ya kemarin bahwa A kuadrat
plus Z kuadratnya, ini pangkat 3/2, itu kira-kira dekat ke A pangkat 3. Jadi saya punya E sebagai fungsi dari Z-nya, Z per A pangkat 3. K. Sebentar. Salah saya. Z-nya jauh lebih besar daripada A. A itu jari-jari. Jadi ini Z pangkat 3. Ini jadi super Z kuadrat. Nah, bisa dilihat lagi sama. Ini jadi medan, seperti medan elektrostatik untuk muatan titik ya. Nah, jadi sama, kalau saya punya batang, kemarin tadi kalau saya ambil limit untuk yang posisi sangat jauh, dia balik lagi ke medan yang apa namanya, untuk muatan titik. Untuk kawat melingkar juga sama, kalau saya ambil limit titik yang sangat jauh, dia juga kembali ke muatan titik ya. Nah, seperti ini. Kenapa? Ya karena tadi kalau saya tinggal sangat jauh, si ukuran atau si geometri dari kawatnya itu nggak lagi kelihatan ya. Jadi seperti muatan titik aja. Sama halnya dengan saya punya ninjau partikel yang jauh, ninjau bulan gitu ya, dari matahari. Dari sini, dari bumi, itu kan bisa kita anggap sebagai partikel titik gitu ya. Jadi medan gravitasinya meskipun sebenarnya tidak aproksimasinya kan tidak seperti ini gitu ya. Ada apa namanya, bentuk yang benarnya kan begini. Tapi ini bisa kita tinjau sebagai bentuk aproksimasi atau pendekatan. Ya, jadi seperti single. Tapi berbeda dengan yang ini, kalau waktu kita tinjau yang dipole, yang dipole itu kalau kita tinjau untuk yang daerah yang jauh, E-nya jadi begini ya bentuknya, tidak seperti muatan titik gitu ya. Kenapa ya? Karena ini tidak bisa kita anggap sebagai muatan titik gitu ya. Karena kalau kita tinjau pada daerah yang jauh, muatannya jadi kayak nol gitu ya, yang satu minus Q, yang satu plus Q. Muatan totalnya jadi seperti nol gitu. Nah, jadi ini bisa dianggap sebagai single dipole listrik, di mana medannya seperti ini. Dia memang lebih kecil daripada medan untuk muatan titik. Karena medan untuk muatan titik itu 1/r kuadrat, medan listrik untuk dipole listrik itu dia 1/r pangkat 3. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada?
Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke yang 2 dimensi ya, yang ke bidang. Jadi kita sudah bahas untuk beberapa kasus yang kawat dan yang kawat yang lurus atau kawat yang melingkar. Nah, sekarang kita bisa masuk untuk kawat yang bukan kawat, bentuknya jadi seperti bidang gitu ya. Cakram. Sama lah, kita ambil aja muatan listriknya seragam. Nah, sekarang kita punya sebuah disk, jadi bentuknya lingkaran masih. Bentuknya masih lingkaran, kita akan tinjau medan di sumbunya. X, Y, Z. Jadi ini adalah ada isinya ya. Ini ada isinya. Jadi ini adalah ping atau cakram. Cakram lingkaran. Berjari-jari A. Dan rapat muatannya, sekarang rapat muatan permukaan. Itu sigma dia konstan. Nah, kita tinjau di sini ya, di sepanjang sumbu Z ini. Nah, kalau kita, ini saya copy dulu. Nah, kalau saya partisi dengan menggunakan yang sama ya, seperti ini dengan rumusan seperti ini, di mana saya partisi dia jadi muatan titik. Nah, itu jadi agak repot ya, Kenapa? Ya karena sekarang ada objeknya merentang di bidang. Jadi pada dasarnya kita harus integralkan 2 kali ya. Kita harus integralkan 2 kali. Kita harus integralkan sepanjang sumbu X dan kita harus integralkan dia sepanjang sumbu Y. Dan integral 2 kali itu atau disebut integral lipat 2 itu tidak sederhana. Nah, tapi untungnya bahwa ya
perhitungan medan itu harusnya tidak bergantung pada pemilihan partisi. Nah, jadi kita bisa pinter-pinter sebenarnya milih partisinya. Nah, saya bisa milih karena saya udah ngitung yang cincin seperti ini ya. Nah, saya bisa partisi cakram ini menjadi cincin-cincin dengan jari-jari yang membesar gitu. Nah, jadi saya gunakan partisi tidak berupa muatan titik, tapi berupa ring gitu ya. Nah, jadi saya partisi apa namanya, si cakram ini menjadi sebuah cincin-cincin. Kita sebut aja cincin ini jari-jari R. Nah, jadi intinya adalah kita partisi cakram menjadi cincin-cincin. Jadi saya tidak partisi atau tidak bagi cakram ini jadi muatan titik ya. Tapi saya bagi dia jadi jadi cincin-cincin. Kalau kita lihat ini adalah cakram kita. Dan kemudian kita punya partisinya berupa cincin begini. Nah, cincin ini kita sebut aja jari-jarinya adalah R dan punya ketebalan sebesar DR. Nah, jadi partisi berupa cincin dengan jari-jari R dan ketebalan DR. Nah, berarti kalau saya mau ngitung berapa muatan total pada cincin, berarti saya harus bisa hitung luasnya. Kalau saya hitung luasnya ya berarti lingkaran besar dikurangi dengan
lingkaran yang kecil ya. Nah, jadi di sini kalau saya tinjau DA itu adalah luas dari si cincin ini. Itu adalah ya VR plus DR kuadrat dikurangi dengan VR kuadrat. Nah, di sini ini VR kuadrat ditambah 2 VR DR. Yang DR kuadratnya karena DR itu kecil gitu ya dibandingkan dengan R. Jadi yang DR kuadrat bisa kita buang. Nah, ini cancel. Akhirnya saya punya DA-nya adalah ya ini 2 VR DR. Jadi muatan total pada cincin deki sama dengan sigma DA sama dengan sigma dikali 2 VR DR. Nah, kita udah punya muatan yang di cincin. Nah, sekarang kita hitung berapa sih medan listrik oleh cincin. Nah, saya udah ngitung tadi medan listriknya adalah yang ini. Nah, sekarang tinggal kita setting. Sekarang muatannya tidak lagi Q, tapi muatannya adalah deki. Kemudian jari-jarinya tidak lagi A, tapi adalah R. Jadi jarinya adalah R. Jadi saya punya di sini DE sebagai fungsi dari Z sama 1/4 pi epsilon 0 deki dibagi sorry ini kita dekinya di sini. Kita punya Z dibagi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K. Dekinya bisa kita ganti jadi yang ini sigma 2 VR DR. Jadi sigma 2 VR DR dibagi 4 pi epsilon 0 Z per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. 2V-nya bisa kita buang. Karena sigmanya uniform, konstan, bisa saya kumpulkan semua yang konstan. Jadi sigma Z per 2 epsilon 0, ya, Z-nya konstan. Saya punya di sini R DR dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K. Ya. Nah, ini adalah medan oleh partisinya. Cincin ini berupa partisinya. Nah, sekarang kita tinggal hitung berarti ya. Kalau mau ngitung medan totalnya, ya kita harus integrasikan. Jadi di sini kita hitung medan listrik totalnya. Medan listrik totalnya berarti E Z, tinggal kita integrasikan. Di sini sigma Z per 2 epsilon 0-nya udah oke. Tinggal sini integral R DR dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Tentunya R-nya dari 0 sampai A ya. A akan jari cakramnya. Nah, kita bisa integrasikan ini
integralnya tidak terlalu sulit. Jadi saya misalkan R kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan U. Jadi saya punya 2R dr sama dengan du. Sehingga dari sini kita punya bentuk integralnya adalah ini jadi du per 2 bawahnya. Atasnya jadi U pangkat 3 per 2 bawahnya. Jadi U pangkat minus 3 per 2. Ada du per 2. Lalu saya integralkan. Jadi ada minus U pangkat, ada min setengah ya. Tambah 1 berapa? Ya, min setengah. Nah, jadi saya langsung tuliskan hasilnya. Sigma Z per 2 epsilon 0. U-nya adalah R kuadrat plus Z kuadrat. Jadi minus 1 per akar R kuadrat plus Z kuadrat. Di sini dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan A. Jadi kalau saya hitung, sigma Z per 2 epsilon 0. Ini saya balik ya berarti. Jadi 1 dibagi mutlak dari Z. Kalau saya punya R yang sama dengan 0, dikurangi 1 per akar A kuadrat plus Z kuadrat. Arah K. Ini E. Nah, jadi ini adalah medan listrik. Ya. Oke. Nah, kita bisa, ini bisa saya masukkan ke dalam ya, saya masukkan ke dalam aja lah. Ini sigma, ini Z, ini Z. Nah, atau nggak apa-apa, saya tulis di ini aja, di luar aja, biar kelihatan. Nah, yang menarik adalah di sini bisa dilihat suku yang dalam kurung ini dia pasti positif. Sigma juga positif kalau memang muatannya positif ya, bergantung dari muatannya. Epsilon 0 tentunya pasti positif. Jadi tanda dari E itu juga bergantung pada Z. Ya. Bergantung pada Z. Jadi artinya kalau saya punya cakram begini, ini sumbu Z. Nah, jadi medan listriknya kalau dia di sini di luar, di atas maksudnya di Z positif, jadi dia ke plus K. Dan kalau dia di bawah, dia negatif, dia ke minus K ya. Ini. Jadi dia memang keluar begini, tapi ada discontinue di Z sama dengan 0 ketika di bidangnya persis. Di sini bisa dilihat ada continue karena di sini ada discontinue karena di sini ada tanda mutlak.
Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, lagi sama dengan yang tadi, kita coba ambil limit-limit yang menarik di sini. Pertama, kalau saya ambil kasus di mana kepingnya sangat luas ya. Jika keping sangat luas. Nah, apa yang terjadi kalau kepingnya sangat luas? Dalam hal ini berarti maksudnya adalah jari-jarinya ya, A kuadrat, karena luas itu sebanding dengan A kuadrat, itu jauh lebih besar daripada Z kuadrat. Jadi ini kepingnya jauh lebih besar daripada jari-jarinya lebih besar daripada Z-nya. Sini bisa dilihat. Nah, karena ada tanda mutlak di sini, maka kita bisa bikin atau gini dulu deh. Karena A kuadratnya lebih besar daripada Z kuadrat, saya punya kan berarti akar A kuadrat plus Z kuadrat itu mendekati dengan A pasti positif ya, mendekati A. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini E-nya jadi sigma per 2 epsilon 0 dikali Z per mutlak Z dibagi dengan Z per A ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat karena A itu jauh lebih besar daripada Z, nah, suku ini juga bisa kita buang. Dan Z per mutlak Z itu, ya ini kita tuliskan sebagai sin Z, artinya tanda dari Z saja, dia positif atau negatif. Jadi totalnya adalah E-nya sama dengan sin dari Z dikalikan sigma per 2 epsilon 0 arah K. Nah, atau ini bisa kita split lagi. Jadi E-nya adalah fungsi dari Z jadi dia plus sigma per 2 epsilon 0K untuk Z yang positif dan minus sigma per 2 epsilon 0K untuk Z yang negatif. Nah, jadi ada dua di sini bergantung pada dia lagi di atas atau di bawah ya. Nah, tapi di sini yang menarik adalah bahwa baik dia di atas maupun di bawah itu tidak bergantung pada Z ya, tidak bergantung pada Z. Artinya kalau saya tinjau di sini, atau jangan saya gambar lagi aja.
untuk keping yang sangat luas. Sini aja lah. Ini dimension aja lah. Ini artinya tidak bergantung pada Z. Artinya di sini medan listrik yang dihasilkan itu seragam. Seragam tapi ke split 2 ya. Jadi untuk yang positif dia seragam, untuk Z positif, untuk Z negatif seragam, tapi biar arahnya beda. Yang Z positif di arahnya ke atas, yang Z negatif di arahnya ke bawah. Kalau sigmanya positif. Kalau sigmanya negatif ya jadi dia kebalik masuk ya. Untuk Z positif misalkan ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi tadi, jadi ini kepingnya misalkan penampangnya dia besar, ini Z sama dengan 0. Nah, jadi medan listrik di sini dia uniform nih keluar, dan medan listrik yang di bawah dia juga uniform keluar ke bawah ya. Ini plus sigma per 2 epsilon 0. Yang ini min sigma per 2 epsilon 0. Besarnya sih sama-sama sigma per 2 epsilon 0, tapi dia yang satu ke atas, satu ke bawah. Oke, pertanyaan dulu. Ada? Oke, nah limit kedua yang menarik adalah kalau ini kepingnya sangat luas seperti yang tadi juga jika ditinjau pada jarak yang sangat jauh. Pada jarak yang sangat jauh ya. Oke. Oke. Nah, kalau saya tinjau pada jarak yang sangat jauh, berarti sekarang kita ambil Z-nya yang jauh lebih besar daripada A. Nah, di sini agak kita butuh pendekatan yang lebih jauh. Ini kita butuh yang disebut sebagai binomial expansion namanya. Nah ini persamaan yang buat saya sih termasuk yang penting sekali gitu ya. Tidak hanya di matematika, di mana-mana sih, terutama di fisika gitu. Idenya adalah kalau saya hitung 1 plus X pangkat N, itu bisa saya dekati
Jadi 1 plus N kali X. Ya. Jika X-nya jauh lebih kecil daripada 1. Nah, ini menarik ekspansi binomial karena N-nya itu boleh bilangan berapa saja. Nah, jadi saya bisa aproksimasi at least sampai dua angka penting ya, desimal pertama gitu. Nilai dari akar pangkat berapapun gitu ya. Misalkan penggunaannya untuk menghitung akar gitu. Ini bisa contoh penggunaan. Menghitung akar. Misalkan saya pengen ngitung akar berapa? Menghitung akar 7,9 misalkan gitu ya. Menghitung. Tiba-tiba Anda ngitung akar 7,9 terus nggak bawa kalkulator gitu ya. Sekarang sih nggak mungkin nggak bawa kalkulator sih sebenarnya karena di handphone juga ada ya. Nah, tapi bisa dilihat di sini 7,9 itu saya bisa cari bilangan kuadratik yang paling dekat dengan 7,9. Nah, saya bisa ambil 9 misalkan ya. Nah, jadi di sini saya bisa tuliskan 7,9 itu adalah 9 dikurangi 1,1 pangkat setengah. Kemudian 9-nya karena saya bisa keluarkan dan di akar. Nah, jadi saya punya 3, di sini 1 dibagi 1,1 per 9. Ya, pangkat setengah gitu. Nah, di sini bisa dilihat 1,1 per 9 itu kan dia jauh dari 1 gitu ya. Dia jauh dari 1. Maka kita bisa dekati dia dengan menggunakan binomial. Jadi di sini saya punya 3 minus 1,1 per 18. Nah, jadi hasilnya adalah kira-kira 3 dikali 1,1 per. Nah, Anda bisa hitung berapa. Nah, tapi di sini hanya sampai desimal pertama aja yang hitungnya ya. Kalau mau nyari suku keduanya, ya Anda berarti nanti di sini tambah lagi suku berapa gitu ya. Tapi yang kita butuh cuma suku sampai order pertama. Nah, dengan menggunakan ekspansi binomial di sini, saya bisa aproksimasi yang ini nih, yang seper A kuadrat min Z kuadrat ini. Jadi saya akan aproksimasi ini. Sekarang ini saya keluarkan Z-nya. Jadi saya punya 1 per Z dibagi 1 per akar 1 plus A kuadrat per Z kuadrat. Saya pindahkan ke atas. Jadi 1 per Z dikali dengan ini jadi mutlak ya. 1 plus A kuadrat per Z kuadrat pangkat min setengah ya. Kemudian kita bisa gunakan ekspansi binomial karena A kuadrat per Z kuadrat itu jauh lebih kecil 1 ya, karena Z-nya jauh lebih besar daripada A. Maka saya punya di sini 1 per Z 1 minus A kuadrat per 2Z kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian jadi saya bisa tuliskan di sini, jadi E-nya sekarang
sigma Z per 2 epsilon 0 dikali 1 per Z. Ini saya udah approximate. Kurangi 1 per Z, jadi ditambah A kuadrat per 2 Z dikali, langsung aja ini Z pangkat 3 ya. Ini cancel. Ini jadi sama dengan sigmanya saya ganti, ya, karena dia seragam, saya ganti jadi Q dibagi luasnya adalah VA kuadrat Z per 2 epsilon 0. Nah, 2-nya juga saya coret di sini, atau 2 apa-apa. Di sini saya punya, jadi sisanya ini ada K-nya. A kuadrat per 2Z pangkat 3. A kuadratnya bisa saya buang. Nah, kemudian di sini juga ada 4pi epsilon 0 ya. Nah, jadi saya punya akhirnya adalah Q per 4pi epsilon 0 sin Z per Z kuadrat. Arah. Nah, jadi sama dengan yang tadi, kalau saya ambil untuk Z positif, misalkan saya punya, jadi EZ-nya adalah Q per 4pi epsilon 0 seperti Z kuadrat. Arah K ya. Dan ini juga sama, adalah medan listrik untuk muatan titik juga ya. Nah, jadi bisa dilihat untuk kasus-kasus yang setidaknya muatannya sama semua ya. Jadi untuk muatan-muatan yang distribusi muatan yang seragam, bahwa kalau kita tinjau pada kasus yang atau jarak yang jauh, semuanya itu kembali ke muatan titik ya, baik untuk yang kawat urus, kawat melingkar maupun cakram seperti ini. Nah, tadi ada yang kelewat, ada yang menarik di sini sebenarnya ketika saya ngitung untuk keping yang luas ini ya, dia kan nilainya ini ya, E-nya sama dengan plus sigma per 2 epsilon 0 kalau Z-nya positif, dan min sigma per 2 epsilon 0 untuk Z yang negatif. Nah, di sini yang menarik adalah hasil yang kita dapatkan ini ya. Hasil yang ini untuk keping yang sangat luas, itu ternyata tidak bergantung pada tepi, bentuk dari tepinya. Artinya apa? Artinya kalau saya punya cakram begini, atau saya punya bidang begini ya, bentuknya gini, nah, selama kita tinjau kepingnya luas ya, selama kita tinjau kepingnya sangat luas, artinya kalau ini jari-jarinya atau ukurannya atau luasnya itu jauh lebih besar daripada jarak kuadratnya yang kita tinjau, nah, itu hasilnya adalah ini, E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Nggak bergantung pada bentuk dari tepinya. Apakah itu lingkaran, apakah itu bentuknya persegi misalkan ya, atau bentuknya apapun gitu, selama kita tinjau
medannya di sekitar sini, jadi keping-kepingnya luas, sangat luas. Kita tidak pergi mendekati tepi, hasilnya tetap yang ini. Tidak bergantung pada bentuk tepinya. Dan Anda bisa dicek gitu ya. Nanti kita cek. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Pak mau Ya. bertanya. Silahkan. Yang kasus apa namanya? Yang kasus paling A nih. Ini harusnya nilai mutlak Z-nya dikali ke ini toh yang 1 min A kuadrat per 2Z kuadrat itu, Pak. Iya nggak toh? Gimana? Sorry. Oh. Yang ini yang sebelum yang mana ya? Yang baris pertama, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Yang mana? Atasnya baris 1. Atasnya baris 1, oke. Iya. Nah, itu kan kalau menurut ekspansi binomial yang dibilang Pak Vicky tadi kan seper mutlak Z dikali 1 min A kuadrat per 2Z kuadrat. Ya. Nah, tapi kok bawahnya kok nggak kayak dikali ya? Kali apa namanya? Sifat distributifnya kok nggak? Ini pangkat 3 kok. Enggak. Oh, iya kah? Ini kok ini plus, Pak? Kan minus. Kan rumusnya minus. Nih. Ini minus. Oh, alah. Jadi kalau saya dikalikan, ini kan berarti yang seper Z-nya jadi minus. Yang suku keduanya A kuadrat per 2Z pangkat 3-nya kan minus kali minus yang depan. Kali minus ini. Jadi plus. Oh, iya. Jadi plus iya. di sini. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini juga udah pangkat 3 ya. Kenapa bisa saya kaliin? Ya karena Z kuadrat itu kan udah pasti positif. Jadi saya bisa tuliskan sebenarnya Z kuadrat itu kan sama dengan Z mutlak kuadrat karena dia pasti positif. Gitu ya. Jadi kalau Z dikalikan dengan Z kuadrat, ya saya bisa tuliskan dengan mutlak Z dikali pangkat 3. Oke. Pertanyaan lagi? Enggak ada? Oke. Nah, di sini, jadi kita udah bisa nih ngitung medan listrik untuk diskrit ya, distribusi muatan diskrit. Kalau diskrit sih gampang ya, tinggal kali-kaliin. Nah, yang rada-rada tricky itu memang yang apa ini namanya, yang continue ya, yang continue. Nah, kalau yang continue itu tricky karena kita harus main-main integral gitu ya. Nah, kalau Anda ya ini sebenarnya yang bikin rumit itu karena toolsnya kurang gitu ya. Kurang itu karena belum belajar terkait dengan integral permukaan, integral. Tapi memang secara umum memang integral permukaan, integral volume itu dia nggak sederhana ngitungnya gitu ya. Nah, tapi kita bisa trik tadi untuk kasus-kasus yang simetrik seperti ini. Nah, contohnya tadi untuk kasus simetrik seperti ini kita bisa ambil dua partisi gitu ya, dari tidak satu. Jadi nanti kita tahu banyak yang saling cancel. Untuk yang cloud lingkar juga saya bisa ambil pasangan partisi gitu, tidak ngitung satu. Yang bagian horizontalnya saling cancel. Gitu. Jadi hitungnya integralnya jadi lebih sederhana. Nah, kemudian untuk yang 2 dimensi juga sama. Untuk yang 2 dimensi kita bisa ambil
partisinya tidak tidak berupa muatan titik, tapi partisinya berupa cincin-cincin gitu ya. Dan kita bisa dapatkan termasuk kasus-kasus pendekatan yang lain. Nah, nanti untuk kasus yang 3 dimensi juga sama gitu ya. Contohnya kalau saya punya bola pejal, saya bisa aproksimasi bola pejal, saya bisa partisi bola pejal itu menjadi cakram-cakram gitu ya, cakram-cakram tentunya dengan jari-jari yang berubah gitu. Nah, kemudian kalau saya punyanya kulit bola, kulit bola itu bisa saya aproksimasi, bisa saya partisi jadi cincin-cincin juga gitu ya, dengan jari-jari yang berbeda gitu. Nah, kemudian bisa kita hitung akhirnya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa gunakan tools lain ya untuk sistem-sistem yang punya high symmetry. Contohnya misalkan yang ini untuk keping yang sangat luas gitu ya. Atau untuk untuk kawat yang sangat panjang gitu ya. Nah, termasuk nanti untuk sistem 3 dimensi yang bola misalkan gitu ya, baik bola pejal maupun yang kulit bola, itu kita bisa manfaatkan suatu tools lain selain dari hukum Coulomb ini, yang dikenal sebagai namanya hukum Gauss. Nah, nanti bisa dilihat kalau kita menggunakan hukum Gauss, perhitungan integral ini bisa kita hindari gitu ya. Cuman sayangnya ya memang terbatas, sistemnya beda dengan hukum Coulomb ini yang hampir bisa kita gunakan untuk semua distribusi ya selama dia elektrostatik. Nah, hukum Gauss ini hanya bisa dipakai mencari medan untuk distribusi muatan yang highly symmetric gitu ya. Nggak semua distribusi muatan bisa kita cari medannya menggunakan hukum Gauss. Oke, ada pertanyaan dulu?